Halo Sobat Matek Audio semua, welcome back. Ya, saat ini saya berada di setup yang baru, di tempat tinggal yang baru setelah menikah. Ya, mungkin ini masih agak aneh ya, saya masih menata satu sama lain, sana-sini gitu. Ini mungkin belum setup final saya, mungkin saya akan mengeksplor juga setup atau tempat lain untuk saya jadikan tempat rekaman YouTube. Tapi anyway, mengawali rekaman saya di tempat yang baru ini, saya akan mereview sebuah TWS terbaru dari Tozo, brand Tozo. Kalau kalian ingat di Maret lalu saya review Tozo Aerosound 3 ya. Nah, kali ini kalau Aerosound 3 itu saya beli sendiri dengan uang saya. Yang kali ini dikirim langsung oleh Tozo Indonesia. Ini adalah Tozo Aerosound, nggak ada angkanya. Jadi saya bingung, harusnya ini Aerosound 1 ya, harusnya ya. Sedangkan yang saya review kapan lalu kan 3. Saya masih bingung apakah ini pendahulunya. Tapi nggak jelas juga ya, mana yang dirilis lebih dulu. Yang jelas bentuknya aja beda, nanti kita akan bahas. Di kotak pembeliannya sendiri, ketika kita buka, let's see, Designed by Tozo in California. Ala-ala Apple nih ya. Nah, di sini kita akan dikasih kertas manual panduan singkat, lalu seperangkat ear tips, tepatnya ada 6 pasang, termasuk yang terpasang di TWS-nya. Dan lalu ada kabel charger USB-C ke USB-A untuk nge-charge charging case TWS ini. Kalau ngomongin secara desainnya, jujur saya cukup suka sama desain dari charging case TWS ini. Kelihatannya simple ya, cuma kotak gini aja, tapi yang membedakan di sini ada layar kecil di sini teman-teman yang akan kasih tahu kita info baterai TWS kiri dan kanan. Ini sesuatu yang cukup berguna karena nih contoh ya, dengan TWS lain saya sering kali ketika saya ambil charging case-nya lalu saya ambil TWS-nya dari case-nya, saya pakai ternyata TWS-nya lowbat. Udah saya pakai 3 menit 5 menit tahu-tahu ada notifikasi lowbat gitu, mati sendiri TWS-nya. Sedangkan dengan Tozo Aerosound ini, begitu saya buka charging case-nya, lalu saya lepasin sebentar TWS-nya dari case-nya, lalu saya masukin lagi, akan langsung keluar info level baterai dari case-nya dan juga TWS-nya teman-teman. Which is ini sangat membantu. Kalau katakanlah lowbat, saya langsung ganti pakai TWS lain atau saya charge dulu. Cuman agak hati-hati di sini, bagian layar dari case-nya ini mudah baret seiring waktu pemakaian. Tapi yang jelas layar di charging case ini sesuatu yang perlu ditiru oleh TWS lain. Sedangkan selebihnya sih saya rasa mirip dengan charging case TWS lain pada umumnya. Di sini masih terbuat dari plastik ya, khususnya untuk harga 500 ribuan ke bawah seperti ini. Ini normal sekali. Finishingnya masih plastik, ada logo Tozo di bagian atas, lalu ada port USB-C dan tombol reset di sisi belakang. Sedangkan kalau kita buka dan kita lihat TWS-nya, agak berbeda dengan Aerosound 3 yang bentuknya tipe stem. Untuk Tozo Aerosound ini, dia tipikal earbuds biasa, non-stem, dengan bahan finishing dari plastik, tapi lebih ada kesan soft touch-nya dibandingkan finishing plastik yang ada di charging case-nya. Di TWS ini juga ada satu titik LED dan logo Tozo. Sekilas secara tampilan TWS-nya di sini desainnya cukup mengingatkan saya sama TWS Jabra jadul dulu. 75T, 85T, dan lain sebagainya. Dan ketika saya pakai, TWS ini bisa saya pakai dengan nyaman, no problem. Untuk soal kenyamanan, saya bisa mendapatkan fit yang cukup nyaman, lebih nyaman daripada kebanyakan TWS stem yang pernah saya pakai selama ini. Termasuk Tozo Aerosound 3, saudaranya. Karena disclaimer teman-teman, buat yang belum tahu, saya ini agak bias ya. Telinga saya ini lebih suka pakai TWS yang non-stem, lebih nyaman aja. Kebanyakan. Ada sih beberapa TWS stem yang fitnya tuh nyaman banget, hampir atau bahkan menyamai TWS yang non-stem. Tapi kalau saya coba tarik secara garis besarnya, kebanyakan TWS yang non-stem lebih nyaman fittingnya di telinga saya daripada yang TWS ada tangkainya. Lagi, tiap telinga berbeda, faktor reviewer, faktor user juga menentukan di sini. TWS ini udah saya pakai buat daily dan juga kadang buat olahraga lari tipis-tipis dan masih mantep gripnya di telinga saya. Cuman kalau kondisi sudah berkeringat banget nih, material plastik yang dipakai di sini ngebikin TWS ini jadi berasa agak licin gitu. Tapi tenang aja, untuk IP rating, Tozo Aerosound ini sudah tahan air kok. Meskipun IP ratingnya IP berapa, ini yang
masih agak menjadi kebingungan buat saya. Ketika saya cek di websitenya Tozo, Tozo mengatakan Aeroson ini IPX8. Coba kalian cek sendiri deh di websitenya. Yang berarti harusnya tahan ditenggelamkan dalam air selama 30 menit di kedalaman 1,5 meter. Tapi kalau kalian cek di boxnya, at least box yang saya dapat di sini, ini IP ratingnya cuma IPX6 teman-teman. Yang berarti ya cuma tahan di jet spray tekanan tinggi, nggak sampai ditenggelamin. Nah, mana yang benar saya nggak tahu, saya cuma ngetesnya beraninya ya pakai jet spray atau siraman air agak kenceng aja, nggak sampai saya tenggelamin, jaga-jaga aja. Padahal sayang banget ya, kalau bener ini IPX8, ini akan menjadi salah satu dari sedikit TWS yang sudah support IP rating dengan level setinggi ini. Dan setelah saya siram-siram air, semprot-semprot air gini, Tozo Aeroson saya masih bisa berfungsi dengan normal setelahnya. Lalu, seperti Aeroson 3, Aeroson ini juga sudah didukung aplikasi Tozo, baik di Android maupun di iOS. Tampilannya juga sama persis dengan yang ada di Aeroson 3. Di sini ada pilihan berbagai mode ambient sound, pengaturan EQ dengan berbagai EQ preset, atau bisa juga custom multiband EQ. Lalu ada setting untuk low latency mode dan sensor sentuh, teman-teman. Nah, sensor sentuh yang dibekalin di TWS ini, meskipun cukup sensitif, tapi masih bisa dengan nyaman saya pakai. Lebih nyaman dibandingkan sensor sentuh yang ada di Tozo Aeroson 3. Kalau kalian tahu, kalau kalian ingat di video reviewnya ya, saya beberapa kali mengalami accidental touch dengan sensor sentuh yang ada di Aeroson 3 ini. Karena entah kenapa letak area sensor sentuhnya ini cukup dekat sama bagian tepi. Sehingga ketika saya coba adjust lagi fitting dari Aeroson 3 ini, beberapa kali saya kepencet tekan 1 kali atau tekan tahan, teman-teman. Hal itu tidak terjadi di Tozo Aeroson ini. Sayangnya, secara fleksibilitas dari pengaturan touch sensornya di sini memang dibatasin banget sama Tozo. Misal nih, klik 1 kali. Anehnya, untuk yang kiri kita tidak bisa ubah-ubah. Lalu, untuk triple klik, di sini baik TWS kiri maupun TWS kanan tidak bisa diubah-ubah. Dan untuk long press-nya, baik TWS kiri maupun TWS kanan hanya bisa dipakai untuk mengatur volume, tidak bisa dipakai untuk fungsi lainnya. Nah, lalu untuk ketahanan baterainya, Tozo Aeroson ini diklaim oleh Tozo bisa kasih playtime music dalam sekali charge hingga selama 14 jam non-stop dengan kondisi ANC off. Kalau ANC-nya diaktifkan, dia bisa bertahan selama 8 jam, katanya Tozo. Dan juga total kalau kalian perhitungkan baterai dari charging case-nya, playtime music-nya bisa mencapai 55 jam, which is very good untuk ukuran sebuah TWS. Nah, ketika saya tes sendiri di volume 50% dengan ANC on maupun ANC off, unit saya ini bisa bertahan mainin musik selama 8 jam 21 menit dengan ANC on dan 12 jam 40 menit dengan ANC off. Sangat-sangat solid menurut saya. Lalu konektivitas dari TWS ini juga sudah cukup mumpuni. Dia dibekalin Bluetooth versi 5,3 dengan kodek AAC dan SBC. Jadi ya ini bukan kodek yang wow banget ya, ini kodek yang cukup standar, ditemuin di TWS-TWS di harga ratusan ribu, dan juga TWS ini belum support multi-point connection. Kayaknya untuk harga di bawah 500 ribu rupiah, cuman Anker R50i NC dan saudaranya Anker A30i yang support fitur multi-point connection. Untuk latency-nya, ketika saya pakai buat nonton YouTube atau Netflix di Android ataupun perangkat Apple, delay-nya nggak berasa di mata. Aman-aman aja, which is very nice. Sedangkan untuk touch delay-nya, ketika saya tes di iPad saya, tanpa low latency mode sekalipun, tanpa low latency mode-nya harus diaktifkan di sini, saya rasa touch delay-nya sudah cukup aman. Saya tesnya pakai aplikasi Gunshot gitu, teman-teman. Nah, mode low latency-nya ini hanya akan sedikit lebih membantu ketika kalian ngegame pakai TWS ini untuk game-game yang berat. Tapi overall untuk penggunaan sehari-hari, game-game yang ringan, touch delay dari TWS ini itu udah cukup mumpuni tanpa harus mengaktifkan low latency mode, teman-teman. Overall aman buat gaming.
Oke, sekarang kita bicara fitur ANC, Active Noise Cancelling, dan juga Transparency Mode-nya. ANC, untuk harganya, ANC-nya saya rasa solid, sudah cukup efektif untuk meredam low frequency noise, seperti gaung suara mesin mobil, mesin kereta api, mesin pesawat. Low frequency noise ini bisa cukup diredam dengan baik, dan juga memuffle sedikit mid frequency noise. Kalau saya banding-bandingkan dengan TWS lain, secara kualitas peredaman noise-nya, ini sudah mirip dengan Tozo Aerosound 3. Mungkin sedikit lebih baik dari Aerosound 3, berkat passive noise isolation yang lebih oke di fitting telinga saya, meski masih sedikit kalah kedap dari Eagle Quiet Buds 2. Sedangkan untuk transparency mode-nya, di sini masih terdengar agak lebih keras dibandingkan suara aktualnya. Overall masih sangat usable kok, bahkan masih nyaman dipakai buat ngobrol, meski bukan yang terbaik di kelas harga di bawah 500 ribuan. Saya rasa transparency mode yang paling natural yang pernah saya pakai dari sebuah TWS untuk range harga di bawah Rp500.000, lagi-lagi masih Anker R50 INC. Oke, kalau gitu sekarang kita pergi keluar teman-teman, kita tes kemampuan call, kemampuan mikrofon dari Tozo Aerosound ini. Cus! Oke teman-teman, kembali di call test untuk TWS ataupun earphone. Saat ini saya sudah tidak di tempat saya biasa melakukan call test untuk TWS ataupun earphones ya, karena saya sudah berpindah tempat. Dulu saya di Jakarta Utara, sekarang saya di Jakarta Timur. Saya masih mencari-cari, saya masih mengeksplor ya di sini, tempat mana yang enak untuk dipakai untuk call test teman-teman. Tapi sementara saya call testnya di lobby dulu, lobby apartemen ini. Saat ini kondisi ya tidak seramai di restoran yang biasa saya pakai untuk call test TWS, tapi ini ya cukup lah, ada banyak kendaraan lalu lalang di belakang saya, ada banyak orang lalu lalang juga teman-teman. Kadang ada beberapa orang ngobrol juga. Cek 123, cek 123. Gimana menurut kalian call quality dari Tozo Aerosound yang saya tes di kesempatan kali ini? Saya akan bandingkan ya dengan saudaranya, Tozo Aerosound 3. Yuk. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya, tapi sudah memakai TWS yang berbeda saat ini. Saya memakai TWS Tozo Aerosound 3 di kondisi yang masih sama seperti tadi. Jadi ada kendaraan lalu lalang di belakang saya, dan ada beberapa orang lalu lalang juga ya. Jadi ini kondisi noise yang sedikit berbeda dibandingkan ketika saya biasa melakukan call test sebelumnya. Dan juga ketika saya mengetes mikrofon dari TWS Tozo Aerosound 3 dulu teman-teman. Cek 123, cek 123. Gimana menurut kalian? Call quality dari Tozo Aerosound 3 ini, kalau dibandingin sama Tozo Aerosound tadi, teman-teman. Mana yang lebih bagus menurut kalian? Oke, kalau gitu kita kembali ke video review. Yuk. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas audio dari Tozo Aerosound ini. Pertama, disclaimer dulu, sebagai referensi pembanding, TWS pembanding di sini, saya akan pakai saudaranya aja lah, nggak usah jauh-jauh. Tozo Aerosound 3, yang kebetulan juga masih fresh ya di ingatan saya, di ingatan teman-teman. Mungkin kalau kalian lihat reviewnya, bagaimana saya cukup suka sama TWS 1 ini, mungkin TWS favorit saya, untuk harga 300 ribuan. Oke, sekarang pertama, secara loudness-nya dulu. Tozo Aerosound ini bisa saya pakai dengan nyaman, cukup di volume 50-60%, yang berarti ini mirip-mirip dengan Tozo Aerosound 3 ini, yang juga saya pakai dengan cukup nyaman di volume 50-60%. Namun yang menarik, meskipun di atas kertas sama-sama dibekali teknologi tuningan Auric X 2.0 akustik punyanya Tozo, kedua TWS ini punya karakter suara yang berbeda. Kalau Aerosound 3 yang saya review kapan lalu punya tuningan cenderung balance ke V-shape dengan vokal yang lebih laid back, lebih thick gitu. Tozo Aerosound ini yang bentuknya non-stem justru punya karakter audio yang lebih bright. Ini yang saya agak kaget, karena dengan bentuk earbud non-stem seperti ini, awalnya saya mengira tuningannya bakal lebih bassy, lebih ngebass gitu, bassnya bakal dominan. Ternyata ini justru lebih bright, teman-teman. Dengan presentasi timbre yang lebih kering overall, vokal yang lebih maju,
upper mid dan treble yang lebih pedas daripada si Tozo Aerosound 3. Overall tuningannya Aerosound ini cenderung balance ke bright. Dan di pengamatan saya, bassnya justru berasa lebih impactful, lebih deep, lebih extend di Tozo Aerosound 3 saudaranya daripada di Aerosound ini. Tapi di sisi lain, Tozo Aerosound punya presentasi vokal yang lebih maju, lebih presence, dan juga lebih kering. Namun harus agak hati-hati dengan konsonan, presentasi konsonan S dan upper mid ya ini biasanya, atau lower treble di Aerosound ini yang berasa agak lebih pedes dan mungkin sudah agak diambang sibilan buat orang-orang yang biasanya atau sudah terbiasa menggunakan TWS dengan karakter tuningan sound yang ke arah warm, dengan karakter vokal yang ke arah warm dan lush, tebal gitu timbre-nya. So, secara timbre vokal overall, Aerosound ini menurut saya masih belum se-lush, belum se-organik, belum se-natural presentasi timbre vokal di Aerosound 3. Lagi, by default ya ini teman-teman, disclaimer, treble di Aerosound lebih airy, lebih sparkle, agak dominan di mid treble, dan bisa kasih presentasi soundstage yang menurut saya lebih lega dibandingkan soundstage-nya Aerosound 3. Sedangkan Aerosound 3 cenderung lebih unggul di sisi musikalitas dan kenaturalan timbre vokalnya, lebih sopan gitu di telinga. So, kalau saya coba tarik kesimpulan, Aerosound ini lebih ke bukan penerus ataupun pendahulu dari Aerosound 3, tapi lebih ke alternatif dari Tozo Aerosound 3. Buat yang suka presentasi cenderung lebih bright, dengan persepsi soundstage yang relatif lebih airy, dan vokal yang lebih maju, Aerosound ini bisa jadi pertimbangan. Sedangkan untuk Aerosound 3 lebih cocok untuk kita-kita yang suka audio dengan body timbre yang lebih tebal dan lebih natural. Saya masih lebih suka sama tuningan audionya by defaultnya untuk Tozo Aerosound 3 ini daripada Tozo Aerosound. Lebih natural aja timbre-nya, lebih oke di telinga saya. But no worries teman-teman, ada EQ custom yang bisa kalian utak-atik kapan aja. Dan dengan settingan EQ custom ini, saya rasa tuningannya Tozo Aerosound bisa dibikin ke arah teknikal aja sekalian arahnya. Karena dasar tuningannya di sini sudah ke arah bright, yang menurut saya pribadi lebih mudah untuk diarahin ke tuningan yang technical atau analytical. Dan dari aspek non-audio, saya rasa no problem juga. Fitur-fiturnya cukup komplit dengan kualitas ANC yang cukup kedap dan transparency mode yang solid, meski bukan yang terbaik di kelasnya. Oke teman-teman, saya rasa sekian dulu untuk video kali ini. Ya, saya mohon maaf kalau saya masih otak-atik ya di setup saya yang baru ini. Mungkin suara saya masih agak gema juga, ada suara air conditioner juga yang masuk ini. Saya cukup dekat dengan AC, tapi hopefully kualitas perekaman saya bisa lebih improve di berikutnya. Oke, semoga video kali ini bisa bantu jadi pertimbangan buat kalian, terutama buat kalian-kalian yang lagi mempertimbangkan untuk membeli Tozo Aerosound ini atau TWS-TWS lain di range harga ratusan ribu di bawah 500.000 rupiah. Kalau gitu kita bertemu di video berikutnya. See you teman-teman. Bye guys.